Shalom Alaikum. Kita berjumpa lagi di Joseph Stories. Dua hal yang menjadi inti pelayanan dalam channel ini adalah Injil atau kabar baik dan hari pengangkatan atau yang disebut dengan rapture. Kali ini Joseph Stories akan berbicara tentang iman dan perbuatan baik. Sering kita dengar pada penghakiman akhir zaman, yang berbuat baik akan masuk surga, sedangkan yang berbuat jahat akan masuk neraka. Apakah statement ini selaras dengan Alkitab? Apakah dengan iman orang masuk surga? Atau dengan perbuatan baik? Atau apakah keselamatan itu oleh iman ditambah perbuatan? Ini mungkin pertanyaan yang paling sering kita dengar. Tentu masih ingat reformasi yang digagas Martin Luther, di mana terjadi perpecahan antara Protestan dan Katolik, yang juga salah satunya dipicu doktrin tentang keselamatan. Apakah keselamatan melalui iman saja atau melalui iman ditambah perbuatan? Dengan kata lain, percaya kepada Yesus dan sebagai tambahan melakukan hal-hal tertentu yang sekarang sering kita sebut dengan perbuatan baik. Contohnya, agar selamat haruslah beriman kepada Kristus ditambah baptisan air. Sebagian orang mengatakan harus baptisan dengan selam, dan sebagian yang lain mengatakan harus baptisan dengan percik. Ditambah aturan lain, yakni harus dilakukan dengan benar dan harus dilakukan pendeta tertentu. Beriman kepada Kristus ditambah misa, juga dengan iman ditambah pergi mengaku dosa, atau dengan iman ditambah persepuluhan, dan lain-lain. Sekarang buka Alkitabmu pada buku Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Efesus 1 ayat 13. Dan Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yang keenam, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Garis bawahi kata dikerjakan oleh Roh Kudus. Sering kita mendengar khotbah di gereja bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Untuk mengetahui hal ini, saya ajak kalian membaca surat Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Jelas dikatakan surat tersebut ditujukan kepada kedua belas suku Israel di perantauan, bukan untuk tubuh Kristus pada masa anugerah ini. Dalam memahami isi Alkitab, perlu bagi kita untuk membacanya, mempelajarinya dengan sama-sama, meminta tuntunan Roh Kudus agar mendapatkan pesan yang utuh. Kita baca Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Masa anugerah atau kasih karunia adalah masa sejak Kristus menebus dosa kita sampai terjadinya hari pengangkatan. Jelas ya, sekarang kita berada pada masa anugerah ini. Dan rasul atau pelayan bagi kita dalam masa anugerah ini adalah Paulus.
Karena hanya kepada Paulus Tuhan kita menyingkapkan rahasia atau misteri yang tersembunyi berabad-abad. Dan Rasul Pauluslah satu-satunya rasul yang diutus Tuhan untuk pelayanan dalam masa anugerah ini. Surat-surat Paulus bisa kita baca dalam buku Roma sampai Filemon. Baca Efesus 3 ayat 1 sampai 9. Selanjutnya kita baca Roma 11 ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dari ayat ini jelas bahwa rasul untuk kita bangsa-bangsa di luar Yahudi adalah Paulus. Pertemuan kita kali ini akan saya akhiri dengan membaca 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan keselamatan oleh iman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Inilah pelayanan Joseph Stories. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.